bisa bikin kelas buku dongeng. Itu karena belajar dari tutorial doang, akhirnya bisa ngajarin orang bikin buku dongeng gitu. Kalau teman-teman sambil berjalan nih cari kalian nanti bisa jadi sesuatu yang berbeda. Poin utama hal apa yang ngejualnya beda dari orang lain gitu ya. Kayak misalnya orang lain ada bimbingan gitu misalnya ya, di mereka nggak diajarin tuh bikin buku dongeng kayak gitu. Nah sama aku ajarin biar teman-teman bisa bikin produk sendiri. Itu ada nilai plus buat aku gitu. Jadi kemungkinan mendingan beli di Kavaska aja gitu ya, karena dia bisa ngajarin juga bikin produknya gitu, nggak cuman cara promosinya aja kadang gitu. Jadi teman-teman harus tahu nih nanti berjalan waktunya harus cari nilai plusnya di teman-teman, apa yang bisa ditonjolin, apa yang bikin teman-teman berbeda dari orang yang jual produk yang sama. Yang jual bimbingan kayak gitu banyak banget teman-teman ya. Coba cari tahu. Ada mungkin di sini yang udah pernah ikut bimbingan sama orang lain yang ada sesi Zoom-nya mungkin. Kayak aku pasti jarang, rata-rata tuh udah chat WA doang, bener-bener private WA doang. Gitu. Ada yang cuman dimasukin grup udah ditinggal begitu aja. Gitu. Nah, kalau sama aku nilai plusnya itu diajarin bikin produk, aku bantuin teman-teman, ada Zoom yang aku kasih ke teman-teman setiap minggu. Nah, itu yang aku putuskan untuk menjadi nilai plus di aku. Gitu, yang nggak bisa teman-teman dapatkan di orang lain. Jadi itulah yang nanti teman-teman harus punya nilai plus apa yang teman-teman punya, yang bisa teman-teman sharing dibagikan buat orang lain. Jadi sekali lagi aku nggak mau ngajarin teman-teman untuk buka kelas, bimbingan lagi, ngejualin apa yang dari aku, terus jual lagi ke orang lain, buat orang lain jual lagi begitu ya, jadi rantai gitu ya, nggak. Ya, kenapa aku kasih tahu dua market ini, memang itu pasarnya lagi ada. Ya, dan bukan sekali lagi bukan ngejual kelas. Kalau teman-teman punya ilmu, nanti berjalan waktu teman-teman udah tahu cara ngonten yang baik dan benar, teman-teman punya punya ilmunya, boleh tuh teman-teman mulai bikin bimbingan. Itu nggak masalah ya, karena kan kita ngebagi share ilmu buat orang lain yang berbayar. Kalau orang mau diajarin ya silakan, kalau nggak mau ya itu pilihan buat orang lain. Tapi dipastikan teman-teman harus punya nilai dulu. Jangan tiba-tiba baru belajar sama aku hari ini teman-teman udah pengen bikin produk yang ada bimbingannya tentang produk digital lagi, sementara teman-teman aja masih belajar sama aku tentang cara ngonten, belum kontennya tuh udah gitu masih belum FYP, udah mau ngajarin orang bikin konten, kan itu nggak relate ya. Gitu ya teman-teman, sekali lagi mudah-mudahan Zoom malam ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh. Boleh. Ini Kak, apa namanya, itu mohon maaf ya, tadi kan saya lihat di profil Kakak itu kan Pro ya, LinkedIn-nya Pro. Itu bedanya apa sama fiturnya apa gitu Kak? Karena memang betul-betul baru hari ini saya install ya yang LinkedIn ini gitu. Oke, sebenarnya aku Pro itu karena biar potongannya sedikit aja, biar potongan ambil uangnya tuh kecil. Itu sih sebenarnya tujuan utama aku jadi Pro tuh itu teman-teman. Bukan biar produknya cepet laku, biar penjualan banyak, itu tuh nggak ada hubungannya ya. Aku itu Pro semenjak punya penghasilan itu di atas 5 juta baru aku beli, karena setelah aku hitung-hitung dibanding potongannya 5% gitu ya, itu kan kalau Pro itu potongannya 3% teman-teman ya. Gitu, jadi jadi itu sebenarnya nilai-nilai plus yang aku mau ambil dari berlangganan akun Pro tuh itu gitu. Tapi kalau fitur yang lain itu nggak banyak yang aku pakai sih, nggak ada, malah standar aja. Aku aja pakai background standar ya, standar itu. Nih ada nih fitur-fitur Pro buat ini, aku nggak pakai nih, aku nggak pakai banner ini, aku nggak pakai. Ada fitur Pro-nya ada. Terus apalagi yang Pro mana ya yang kekunci nih tuh ya, ini Pro aku nggak pakai juga gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu gimana sih ya, cuman poinnya ya itu doang. Gambar ya Kak? Kenapa? Nggak muncul gambarnya. Oh, nggak muncul. Ini perasaan masih share screen. Tuh, ntar dulu aku ulang. Muncul kok. Muncul? Iya muncul. Oh tuh, muncul kok. Kakak, mungkin itu. Siapa nih yang mau nanya? Kak Wardani silakan. Oh ya Kak, ada ini nggak, ada ide atau ada masukan saran kalau kita live itu biar banyak yang nonton itu gimana ya Kak? Soalnya kemarin mau nyoba live itu tuh masih 2-3 gitu, gimana ya Kak biar paling nggak cukup atas gitu, mungkin ada triknya. Oke, kalau trik khusus aku sebenarnya nggak ada. Jadi teman-teman itu bisa dapetin traffic
penonton itu dari konten, teman-teman. Makanya aku bilang ngonten dulu, bener-bener ngonten dulu baru mulai nge-live gitu ya. Karena itu semua traffic penonton itu aku dapetin dari konten-konten aku. Karena konten itu kan jalan terus ya. Teman-teman udah posting sebulan yang lalu itu masih datengin penonton. Sampai sekarang juga yang nge-like-in satu konten aku yang udah aku posting 2 bulan yang lalu juga masih ada. Itu makanya fungsinya teman-teman ngonten. Selain ngebangun branding kalian, orang percaya sama kalian dari konten yang suka teman-teman sharing. Terus kalau teman-teman udah mulai live, penontonnya juga datang dan enaknya lagi sesuai target marketnya teman-teman. Gitu, bukan orang yang sekedar masuk ke live terus nggak tahu ini lagi ngebahas apa. Mungkin ada 1-2 orang, karena kan traffic itu pasti disebarin juga ya ke orang-orang, tapi rata-rata aku bisa bilang 99% itu pasti yang udah sesuai target market kita kalau konten kita udah jalan, udah bener gitu. Makanya kenapa aku juga ngerasain kok konten awal-awal sepi yang masuk cuma 2 orang ntar hilang, 1-2 5 orang stay ntar tiba-tiba jadi 2, itu aku udah lewatin prosesnya teman-teman ya. Itu wajar memang kayak gitu. Karena kenapa? Karena konten aku belum banyak banyak yang FYP, belum ada yang viral. Nah itu kenapa kenapa live aku itu bukannya stuck sebenarnya. Itu bukan teman-teman nggak dikasih traffic, bukan ya, tapi memang karena kontennya belum jalan. Makanya penting banget ngonten itu sebelum teman-teman nge-live. Kalau teman-teman live tanpa konten nggak bisa, tapi kalau konten tanpa live itu bisa. Sekali lagi itu ya, gitu ya Kak Wardani. Jadi nggak ada trik khusus. Nanti kalau misalnya udah mau mulai konten, paling saran dari aku ditulis poin-poin apa yang mau dibahas. Karena kan teman-teman pemula nih pasti masih bingung ya. Udah gitu orang kan keluar masuk. Nah teman-teman itu posisiin kalian itu tetap ngomong, walaupun orang di situ lagi nggak ada. Kenapa harus tetap ngomong? Kadang orang itu nggak masuk ke live kalian, tapi cuma mantau dari luar. Kan bisa ya teman-teman, pasti tuh suka ada orang live tapi teman-teman nggak klik untuk masuk ke live itu. Itu kenapa alasan teman-teman harus tetap ngomong walaupun nggak ada yang kelihatan mata kita di situ, jumlah penontonnya itu kosong. Padahal orang ada juga mungkin yang lagi mantau kayak gitu. Berarti kalau belum diklik itu maaf Kak, kalau belum diklik itu berarti tetap bisa nontonnya kita ya? Iya, kalau betul. belum di ya, betul, okay, bisa. Makanya aku bilang teman-teman tetap harus ngomong walaupun di layar kalian kelihatannya nggak ada penonton gitu. Kalau teman-teman cuma ngomong pas ada yang masuk nih 1 orang, jelasin apa gitu ya, nanti yang orang yang kayak gitu-gitu ini nggak jelas nih, banyakan diemnya, jadi nggak jadi nonton kayak gitu. Jadi ya itu nantilah berjalan waktu pasti teman-teman tahu harus mau ngomong apa. Makanya aku bilang dicatat dulu poin-poinnya nih, apa yang mau dibahas, poin-poinnya dari bahas ini kemana, jadi biar teman-teman juga nggak grogi, kalau ada pertanyaan bisa jawab gitu. Jadi live itu ngejelasin apa yang teman-teman paham aja, bukan Kak aku nggak paham cara bikin ini, ya jangan dijelasin. Apa yang teman-teman sudah kuasai itu yang teman-teman jelaskan di live teman-teman. Kayak gitu ya. Nanti untuk trik-trik live lainnya nanti aku share lah buat ke teman-teman yang udah siap mau nge-live. Nanti japri aja ke aku, nanti aku kasih tahu ya trik-trik apa aja yang harus teman-teman tahu. Terus gimana caranya, harus pokoknya konsisten. Jadi teman-teman kalau udah mau mulai live itu harus cari 1 jam waktu dalam 1 hari itu yang bisa teman-teman terus live di jam tersebut. Walaupun nanti bisa sehari 2 kali live misalnya gitu ya, di 2 kalinya itu terserah random nggak apa-apa, tapi yang pertama kali itu harus teman-teman sesuaikan di jam itu terus. Supaya apa? Supaya kebacanya orang ini tuh live-nya di sini, jadi teman-teman didatengin penontonnya di jam yang sama terus gitu. Itu sih yang berhasil, yang sudah aku coba ya so far teman-teman gitu. Kalaupun mau ngaretnya misalnya 15-30 menit lah, itu maksimal. Jangan sampai kayak 2 jam, sejam. Nah itu tuh gitu paling Kak Wardani ya. Nanti kalau kakak udah mau mulai nge-live, nanti info aja ke aku, nanti aku bantu kasih tips-tipsnya lagi ya. Teman-teman yang lain juga boleh. Baik, terima kasih ya Kak. Sama-sama Kak, mau tanya dong. boleh. Ini masih tentang akun TikTok Kak. Oke. Akunku kan udah lama ya Kak. Jadi video yang ada di dalamnya itu bermacam-macam Kak, bervariasi gitu Kak. Ada tentang keseharian, tentang di kelas, pokoknya bervariasi ya, kayak affiliate juga Kak. Jadi cara ngembangin akunnya itu gimana Kak? Apakah harus aku bikin akun baru lagi atau tetap akun yang ini saja yang aku kembangin Kak? Oke. Targetnya. Paling nanti Kak Hidayatul ya.
Iya kak, betul. Nanti kakak coba share link TikTok share link TikTok kakak dulu aja ke aku ya di Japri. Nanti aku harus cek dulu. Soalnya aku harus lihat dulu nih akun kakak itu seperti Kak, apa. sudah aku share ke kakak. Udah ya? Tapi yang bagian pertanyaan aku yang bikin akun barunya belum kakak jawab gitu. Oh ya udah nanti aku balas di abis ini ya. Diulang. Kakak chat lagi aja kan nih aku yang Kak Hidayatul yang tadi gitu. Biar aku ngeh gitu. Maaf ya. Kalau sempat ke skip. Iya kak. Ya. Ada lagi nggak teman-teman? Terus satu lagi kak. Boleh. Cara bikin produk kita yang goyang-goyang di LinkedIn itu gimana ya kak? Oke, nih sekalian aja ya. Ini share screen aku masih masuk gak? Masuk kak. Masuk ya. Ini di sini teman-teman masuk ke mailing ya. Di produk teman-teman nanti klik kanan aja. Nih misalnya produk ini yang mau digoyang-goyang, klik kanan. Nih ada highlight, di hijauin aja. Ya highlight ini di hijauin nih, yang ini. Oh gitu. Gitu ya. Nanti dia produknya goyang-goyang kok. Tapi jangan semua digoyang-goyang ya. Ntar rame. Iya kak. Paling produk utama aja, produk yang mau paling unggulan teman-teman itu yang digoyang-goyang lah ya, gitu. Baik kak, terima kasih kak. Iya, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, aku tutup. Yang masih bingung, buat teman-teman yang tadi ya, yang aku bilang kalau punya keahlian, jangan ikutin apa yang tadi aku jelasin ya. Aku pasti akan ngarahin teman-teman ke bidangnya kalian masing-masing ya. Nggak akan aku suruh, ya udah jualan worksheet aja. Ya udah jualin aja produk digital siap jual, enggak ya. Jadi teman-teman, malah aku akan paksa kalian, ayo udah punya keahlian sayang kalau nggak dipakai ya. Jadi pasti aku push teman-teman dulu ke situ. Kalau kalian udah aku push, udah aku kasih konten referensi segala macam, terus teman-teman tiba-tiba bilang, kak kayaknya nggak cocok, aku nggak sanggup, ya udah apa boleh buat kan gitu ya teman-teman, gitu ya. Ya pokoknya kita cari cara lah gimana caranya biar teman-teman bisa jualan. Oke teman-teman, paling sampai sini dulu ya. Sharing aku membuat malam hari ini. Nanti rekaman ini aku share di grup besok, karena harus aku kompres dulu, potong-potong dulu karena ini kan panjang. Aku share di grup, jadi teman-teman bisa akses lagi nanti buat belajar ulang lagi. Kemudian kalau misalnya udah tahu ya, misalnya udah siap, teman-teman udah siapin tokonya, produknya udah oke, tinggal teman-teman chat aku, kak aku sudah mau mulai bikin konten. Tinggal aku arahin aja teman-teman ke kontennya. Kalian udah tahu juga target marketnya mau ke siapa, jadi jangan bingung lagi ya. Aku mau target marketnya semuanya aja kak, nggak bisa ya teman-teman. Kalau mau semuanya berarti ya tadi pilihannya udah mulai promosi juga di status, terutama nih buat ibu-ibu ya. Nih aku saranin banget teman-teman coba promosi pakai statusnya teman-teman ya. Share juga di grup-grup mama ibu-ibu tuh boleh ya. Terus kalau konten harus pilih satu target, nggak boleh dua, nggak boleh serakah ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman dari aku, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kalau teman-teman ngerasa Zoom ini bermanfaat, boleh kasih ini ya, testi ke aku ya, chat aku ya, gitu ya. Oke teman-teman, sampai sini aja aku izin pamit. Selamat malam semuanya, makasih ya, makasih banyak, thank you. Terima kasih kak. Iya, terima kasih. Sama-sama.